Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Impian hidup secara otomatis tercapai tanpa perlu meminta. Meminta artinya mental kekurangan. Meminta artinya kita tidak punya. Sementara untuk mendapatkan yang tidak kita punya, bukan dengan energi ketidakmampuan dan ketidakpunyaan maupun kekurangan. Semua sudah ada dalam diri. Dengan tidak meminta bukan berarti kita menjadi sombong. Jika kita tidak yakin dengan sesuatu, pastinya kita akan berada pada energi rendah, yaitu meminta. Tapi jika kita yakin, meminta-minta itu tidak akan kita lakukan. Tidak meminta adalah bagian penerimaan, kesempurnaan, keyakinan, berserah diri. Artinya semua yang Allah berikan, kita menerima dengan sangat yakin. Kita juga yakin Allah berikan merupakan kebaikan, dan keyakinan ini adalah frekuensi tinggi. Dengan yakin, kita menjadi tenang dan damai, tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Keyakinan dari energi ketenangan ini memiliki bobot nilai 500 dari skala David R. Hawkins. Kita akan melihat semua ini sempurna. Kita akan merasa bahwa yang diberikan oleh Allah sempurna. Hidup kita yang sedang kita jalani juga sempurna, apapun itu kondisinya. Tanpa kita meminta, hari ini di masa sekarang kita sempurna. Jika kita sudah sempurna, kita tidak akan lagi meminta. Mengapa tidak perlu meminta? Karena meminta adalah energi kekurangan, energi kemelekatan, kekhawatiran. Ini merupakan frekuensi rendah. Bobot nilainya sebesar 100, yaitu anxiety, keresahan, kecemasan, kekhawatiran. Apakah yang rekan-rekan rasakan setelah meminta? Pasti kita akan bertanya-tanya, kapan impian Allah berikan? Kapan keinginan Allah kabulkan? Meminta adalah produk pikiran. Berpikir dengan meminta ada jawaban. Berpikir bahwa dengan meminta kita menjadi tenang. Lalu dengan meminta, kita akan menunggu-nunggu, menghasilkan kecemasan yang dapat menarik energi kita ke dalam frekuensi yang rendah. Miliki keyakinan dan kepercayaan semua ini sempurna. Allah sempurna. Kalau Allah sempurna, maka hidup kita sempurna. Lalu harus bagaimana? Kunci yang pertama ada saat rekan-rekan memvisualisasi impian. Saat memvisualisasi impian, sebaiknya tidak ada rasa atau emosi. Visualisasi dan image yang dibayangkan bisa menarik energi kesenangan untuk menghasilkan impian. Tapi setelahnya, kita dituntut untuk stabil dalam keadaan senang selama 24 jam. Hari ini di masa sekarang, kita akan diuji, dan ujian ini merupakan pikiran. Pikiran akan memberikan alasan yang tidak menyenangkan. Kita akan terpengaruh oleh pikiran kita sendiri, lalu vibrasi menjadi tidak stabil. Lalu pikiran akan bertanya, sudah benarkah yang saya lakukan? Apakah energi yang saya tarik sudah benar? Apakah energi kesenangan yang saya visualisasikan sudah benar? Jika rekan-rekan belum mencapai kedamaian, cinta dan kebahagiaan, belum menyembuhkan luka batin, maka jangan menggunakan rasa dalam memvisualisasi impian dan keinginan. Dapat menghasilkan keraguan, lalu pikiran memberikan rasa senang atas visualisasi yang kita bayangkan. Saya akan menjadi miliarder, saya akan kaya raya, dan semua itu adalah pikiran. Selalu akan memberikan kesenangan dan ketidakyakinan. Mengapa saya menyarankan kepada rekan-rekan untuk memvisualisasikan impian tanpa ada rasa kemelekatan, tanpa ada rasa kesenangan dan keraguan. Seperti kita sedang menonton TV atau sinetron, di mana kita melihat rumah yang kita lihat sangat mewah. Kita tahu bahwa itu tidak nyata, jadi kita merasa biasa saja. Seperti itulah rasa yang harus ada saat kita memvisualisasikan impian. Kita hanya melihat dengan memejamkan mata, kita dapat melihat gambaran yang kita visualisasikan itu berjalan, melihat dan mengobservasi gambaran serta visual-visual yang kita bayangkan. Dengan tidak adanya rasa senang, artinya kita tidak melekat.
Selanjutnya, kunci yang kedua, setelah kita memvisualisasikan impian dengan rasa yang biasa saja, kita akan diuji selama 24 jam menghadapi keadaan dan situasi eksternal. Ketika situasi tidak sesuai dengan impian, kita tidak perlu merubah situasi dan kondisi yang terjadi. Cukup menjadi diri sendiri dan menjalani proses pemulihan jiwa untuk mencapai kedamaian dan ketenangan. Artinya dalam diri telah seimbang, tidak melekat, tidak lagi terpengaruh oleh kesenangan, kesedihan, situasi, kondisi, materi, harta, benda, dan semua faktor eksternal. Ketika kita tidak melekat, maka semua konsep dunia datang dengan sendirinya. Kenyataan ini yang akan diterima sesuai vibrasi ketenangan. Dunia luar atau yang kita sebut dunia fisik, dunia materi adalah cerminan yang ada dalam diri. Jika kondisi dunia fisik yang kita lihat adalah kebisingan, kesulitan, penderitaan, berarti kita salah dalam melihat dunia. Kita tidak perlu merubah dunia fisik dengan merubah cara pandang. Kita akan melihat dan memandang dunia baik-baik saja. Meskipun terjadi resesi ekonomi misalnya, konflik pemilu misalnya, lalu adanya pengurangan karyawan misalnya, ataupun terjadi peperangan. Itu semua tidak akan mempengaruhi keadaan dalam diri dalam melihat dunia. Merubah cara pandang dalam melihat dunia dengan membiarkan situasi dan kondisi dunia apa adanya, membiarkan faktor eksternal, situasi dan kondisi apa adanya. Segala sesuatu sudah Allah gariskan, sudah Allah takdirkan. Kita hanya dapat melakukan yang bisa kita lakukan. Dunia ini adalah kehendak Allah dan kita tidak bisa melawan kehendaknya. Biarkanlah apa adanya sesuai kehendaknya. Rekan-rekan, cepat atau lambat, kita akan menyadari dan masuk ke dalam proses spiritual. Kita menjadi tersadarkan dan tercerahkan. Itu berarti kita masuk ke dalam dimensi tinggi. Tersadarkan selama ini mengejar ilusi, lalu tersadarkan, membiarkan ilusi itu datang sendiri ke dalam diri. Jika rekan-rekan masih merasa dunia ini nyata, lalu bahagia dengan pencapaian dunia, maka proses kesadaran spiritual tidak akan terjadi. Jadi, kuncinya adalah kita tidak perlu meminta-minta pada Allah perihal dunia. Dunia ini selalu berubah. Segala sesuatu yang rekan-rekan sebut dunia nyata juga sebenarnya tidak nyata atau ilusi. Hanya diri kita, diri jiwa, diri batin yang tidak berubah. Itulah yang sebenar-benarnya harus rekan cari. Kebahagiaan batin, maka kebahagiaan lahir, fisik, materi dapat dengan sendirinya terwujud. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.